Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu nama saya. Nama saya adalah Sadar Duta, absen 31 kelas 10I. Pada kesempatan kali ini, kami dalam kelompok tugas sejarah peminatan akan membahas tentang arsitektur di Mesir kuno. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas seperti apa sih arsitektur di masa kuno, masa-masanya, dan mungkin hal-hal menarik yang ada di dalam arsitektur Mesir kuno. Sebelum lanjut pada penjelasan pada malam kali ini, biarkan saya memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Teman-teman, silakan masuk. Silakan teman-teman, Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani Faras, absen 21. Perkenalkan, nama saya Gesta Dava, absen 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Abdulifah, absen 27. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah Zamani, absen 32. Dan itulah perkenalan dari kami. Selanjutnya, seluruh materi akan saya serahkan kepada Ramzan, Duta, Nurul, dan Arifah. Selamat menonton. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Kita mulai. Oke, sebelumnya tadi sudah perkenalan kan? Jadi kita lanjut ke materi. Seperti yang kita tahu, arsitektur Mesir kuno telah berkembang pada masa kejayaannya dan melahirkan karya-karya besar seperti piramida Giza dan Sphinx. Nah, bangunan-bangunan yang ada pada Mesir kuno dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah bangunan untuk kediaman masyarakat Mesir kuno. Yang kedua adalah bangunan untuk kepentingan religius. Nah, kerajaan Mesir kuno juga memiliki keahlian yang luar biasa dalam bidang arsitekturnya. Mereka membangun bangunan-bangunan megah yang menjadi ikon kebudayaan Mesir kuno, seperti piramida, kuil, dan makam. Nah, salah satu contoh arsitektur Mesir kuno yang paling terkenal adalah piramida Giza, yang dibangun pada sekitar 2850 sebelum Masehi. Piramida ini merupakan salah satu 7 keajaiban di dunia kuno dan menjadi monumen arsitektur terbesar pada masa itu. Piramida Giza dibangun dengan menggunakan batu-batu besar yang diangkut dari jarak yang jauh dan disusun dengan sangat presisi. Proses pembangunan piramida ini melibatkan ribuan pekerja yang bekerja selama beberapa dekade. Oke, saya akan jelaskan bagaimana mereka membangun dan mengangkatnya untuk membuat piramida. Salah satu pertanyaan yang sering muncul mengenai arsitektur Mesir kuno adalah bagaimana mereka bisa memindahkan dan menumpuk batu-batu yang sangat besar dan berat untuk membangun piramida. Yang pertama ialah pemanfaatan rampa dan pengukit. Para pekerja mungkin membuat jalan setapak yang terbuat dari batu-batu kecil dan lembut. Kemungkinan mereka untuk menggulung batu-batu besar ke atas atau ke bawah. Kemudian batu-batu tersebut ditarik ke atas rampa dengan menggunakan alat pengungkit seperti tandu atau roda yang ditarik oleh binatang atau orang. Yang kedua ialah penggunaan air. Beberapa peneliti percaya bahwa orang Mesir kuno mungkin menggunakan air untuk memindahkan batu-batu besar. Misalnya, mereka mungkin membuat saluran air yang mengalir di sekitar batu dan kemudian mengairi saluran tersebut. Hal ini dapat mengurangi gesekan dan membuat batu-batu tersebut lebih mudah digerakkan. Yang ketiga ialah pemanfaatan teknologi. Orang Mesir kuno juga terkenal sebagai penemu teknologi yang canggih untuk masa itu, seperti alat-alat pengukur, alat pemotong, dan alat pengangkat. Mereka mungkin telah memanfaatkan teknologi ini untuk membangun piramida dan bangunan lainnya dengan presisi yang tinggi. Dalam menumpuk batu-batu besar, para pekerja mungkin memanfaatkan
teknik yang mirip dengan bangunan jembatan atau tumpukan kayu, yaitu dengan menumpuk batu-batu dan menggunakan tali pengikat untuk menjaga kestabilan tumpukan tersebut. Sebelum kita melanjutkan materi, ada beberapa sistem pembangunan di masa Mesir kuno. Yang pertama yaitu pada masa arsitektur dinasti lama yang berdiri pada tahun 2700 Masehi sampai 2200 sebelum Masehi. Pada periode ini terdapat pembangunan piramida yang sangat besar, seperti piramida Agung di Giza dan piramida Zoser di Saqqara. Piramida ini dibangun sebagai makam para raja dan ratu, serta dibangun dengan menggunakan batu-batu besar yang dipotong dengan posisi tinggi dan diatur secara rapi. Yang kedua ada arsitektur periode menengah yang berdiri pada tahun 2050 sebelum Masehi sampai 1650 sebelum Masehi. Periode ini terdapat peningkatan pembangunan bata sebagai bahan bangunan. Arsitektur periode ini dikenal dengan bangunan-bangunan seperti kuil, pemakaman, dan benteng-benteng. Yang ketiga ada arsitektur periode baru yang berdiri pada tahun 1550 sampai 1069 sebelum Masehi. Periode ini terdapat peningkatan penggunaan batu yang membangun kuil-kuil besar dan istana-istana. Bangunan-bangunan ini biasanya dihiasi dengan relief dan patahan yang rumit. Pada periode ini juga terjadi pembangunan kota baru seperti kota Agenta yang bernama Amarna. Yang keempat ada arsitektur periode Ptolemaic yang berdiri pada tahun 305 sampai 30 sebelum Masehi. Periode ini terdapat pengaruh bangunan Yunani pada arsitektur Mesir kuno, sehingga tercipta gaya arsitektur yang unik dan berbeda dengan arsitektur bangunan-bangunan di masa sebelumnya. Beberapa bangunan yang terkenal dari periode ini diantaranya adalah kuil Ombo, kuil Pelaine, dan menara Pharos di Alexandria. Jadi itu yang disampaikan oleh daripada salah satu teman saya. Bagaimana sih cara mereka itu membangun kuil mereka sendiri? Jadi mereka itu menggunakan tentang batu bata, juga kayak batu alam, juga dari kayu-kayu juga. Yang seperti dijelaskan dari Ramzan juga tadi, disusun sedemikian rupa, ditempatkan dengan batu bata dan juga semen. Batu-batu yang tadi dipotong itu adalah batu bata yang disusun sedemikian rupa dan juga sebenar-benar sesistematis mungkin. Namun ada pertanyaan dari sini. Kan mereka hidupnya di masa lalu dengan batu-batuan yang besar sekali. Pertanyaannya, kan batu-batu tersebut harus ada perekat. Kira-kira apa perekatnya? Nah, ini yang mungkin kebanyakan orang menjadi penasaran atas ini. Perekat atau istilahnya dalam dunia kita itu semen. Semen itu terbuat dari campuran lumpur, juga dari pasir, air yang ditempatkan, yang diaduk di suatu tempat yang kemudian dituang ke batu bata yang ya mirip kayak sekarang aja, yang ditunggu sampai ngering. Di sini itu biasanya dikenal dengan batu lumpur istilahnya, atau batu adobe yang merupakan bahan umum pada masa Mesir kuno itu. Sementara dalam pondasi atau betonnya di pada Mesir kuno itu ada beberapa yang diketahui oleh para arkeolog atau ilmuwan, yang contohnya di tembok-tembok piramida yang atau juga di tembok-tembok benteng di sekitar kota itu betonnya itu dari campuran bahan batu gamping dan juga abu vulkanik. Namun yang perlu diingatkan, tidak semuanya bangunan-bangunan yang ada di Mesir kuno itu
sepenuhnya menggunakan semen, sepenuhnya menggunakan beton, tidak. Mereka juga pakai batu bata, pakai granit, batu kapur juga untuk membangun bangunan megah mereka. Nah, itu dari hal perakatnya. Nah, ada satu lagi yang unik. Seperti yang kita tahu, yang kita lihat di IG, di TikTok, kalau mereka itu pembangunan dalam piramida ya kayak simetris. Dilihat dari atas, dari map, dari Google Map itu, mereka itu kayak presisi banget. Kenapa ya kira-kira? Nah, di sini menurut National Geographic, dari keseluruhan piramida Giza itu lurus dan sejajar, hampir sempurna dan membentuk titik-titik mata angin. Dari angin angin arah utara, angin selatan, dan mata angin dari timur dan juga barat. Nah, pada tahun 2016 itu ada eksperimen yang bernama hari pertama di equinox di musim gugur pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 22 September 2016, yang dimana mereka itu melacak titik-titik bayangan secara berkala, terus juga membuat kurva-kurva titik. Metode ini ternyata itu dalam pengukuran tadi itu memiliki kesalahan yang sedikit berlawanan dengan arah jarum jam. Mirip kesalahan waktu di ekspedisi atau metode di piramida Khufu dan Khafre di Giza dan piramida di Dashur. Di studi-studi lainnya, dalam pengukuran sejajar ini, mengapa kok bisa bangunan-bangunan piramida ini sejajar, mereka pakai apa? Itu memang betul sampai sekarang para ilmuwan masih berhipotesis, masih memiliki poin-poin menarik, masih menggunakan dugaan-dugaan praduga yang seperti mungkin kayak pemetaan bayangan tadi. Intinya pada konteks kali ini tentang Mesir kuno, bagaimana caranya mereka itu membangun piramida secara sejajar masih belum diketahui. Gak sadar ya, waktu itu sudah berlalu lama. Saya sebagai ketua sekaligus ketua kelompok di Gilong kami mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman yang telah nonton, teman-teman yang telah memberikan edukasi kepada kalian semua. Terima kasih juga pada guru-guru kami, dan perwakilan dari tim kelompok kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan baik kata, ucap maupun keterangan dan juga pengertian dalam setiap videonya. Saya Sada Duta, Absen 31, kelas 10I, angkatan tahun 2025, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.